Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Abdul dan Indah, masing-masing berusia 25 dan 24 tahun, hidup dalam harmoni di sebuah rumah sederhana namun nyaman di pinggiran kota. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Adit yang baru berusia 3 tahun. Keluarga kecil ini menjalani hari-hari dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Indah, seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian, selalu memastikan rumah mereka tertata rapi dan nyaman. Setiap pagi, sebelum Abdul berangkat kerja, Indah dengan telaten menyiapkan sarapan dan memastikan keperluan Abdul dan Adit terpenuhi. "Aku sangat beruntung memiliki kamu, Indah," kata Abdul suatu pagi, saat menikmati sarapan bersama. "Dan aku beruntung memiliki kamu dan Adit," jawab Indah dengan senyum hangat. Setiap akhir pekan, mereka menghabiskan waktu bersama di taman bermain, menikmati kebahagiaan sederhana yang seringkali mereka abaikan. Kebiasaan mereka yang paling disukai adalah bersepeda keliling taman sambil tertawa dan bercanda, membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Ketika malam tiba, Indah akan duduk di samping tempat tidur Adit, membacakan cerita sebelum tidur yang membuat anak kecil itu terbuai dalam mimpi indah. Setelah Adit tertidur, Indah dan Abdul akan menghabiskan waktu bersama di ruang tamu, berbicara tentang masa depan dan mimpi-mimpi yang mereka ingin wujudkan bersama. "Suatu hari nanti, aku ingin kita pergi berlibur ke pantai, menghabiskan waktu bersama tanpa harus memikirkan pekerjaan atau hal lain," kata Abdul dengan mata berbinar. "Aku juga ingin, Abdul. Aku ingin kita tetap bersama, saling mendukung dan mencintai," jawab Indah dengan penuh kasih sayang. Namun, kebahagiaan mereka perlahan mulai retak ketika Indah bertemu kembali dengan Farid, teman SMA-nya, yang kini bekerja di kota yang sama. Pertemuan ini tanpa disengaja terjadi di sebuah kafe ketika Indah sedang menikmati waktu luangnya. "Indah, benarkah ini kamu?" tanya Farid dengan mata berbinar. "Farid, lama tidak bertemu. Apa kabar?" jawab Indah sambil tersenyum. Pertemuan itu tanpa disengaja terjadi di sebuah kafe ketika Indah sedang menikmati waktu luangnya. Mereka berbicara panjang lebar, mengenang masa-masa di SMA, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka saat ini. Farid, yang kini bekerja di kota yang sama, menceritakan kesibukannya di kantor dan kebahagiaan yang dia rasakan karena bisa bertemu kembali dengan teman lama. "Bagaimana dengan kehidupanmu, Indah?" tanya Farid sambil menatap mata Indah dengan penuh minat. "Aku menikah dengan Abdul, dan kami memiliki seorang anak laki-laki bernama Adit. Hidupku bahagia, Farid," jawab Indah dengan bangga. Namun, pertemuan ini perlahan membuka pintu bagi perasaan lama yang belum sepenuhnya hilang. Indah merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali dia bertemu dengan Farid. Perasaan ini semakin kuat seiring berjalannya waktu, menimbulkan konflik batin dalam dirinya. Pada suatu malam, ketika Abdul sedang tertidur lelap, Indah duduk sendirian di ruang tamu, merenungi perasaannya yang campur aduk. Dia merasa bersalah namun juga tidak bisa menahan keinginan untuk bertemu Farid lagi. "Mengapa aku merasakan ini? Aku mencintai Abdul dan Adit. Tapi mengapa aku masih memikirkan Farid?" gumam Indah dalam hati. Air mata mulai menggenang di matanya. Indah mulai merasa gelisah dengan perasaannya sendiri. Setiap kali dia bertemu Farid, hatinya berdebar lebih kencang dan pikirannya dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Namun, di sisi lain, dia juga merasa bersalah kepada Abdul dan Adit. Rasa sayangnya kepada keluarga kecilnya tetap kuat, namun perasaan terhadap Farid sulit diabaikan. Pada suatu hari, Indah menerima pesan dari Farid yang mengajaknya untuk bertemu kembali di kafe yang sama. Dengan hati yang berdebar, Indah setuju dan pergi menemui Farid tanpa sepengetahuan Abdul. "Indah, aku merasa sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Rasanya seperti kembali ke masa SMA," kata Farid sambil tersenyum. "Aku juga merasa begitu, Farid. Tapi kita sudah memiliki kehidupan masing-masing sekarang," jawab Indah, berusaha menjaga jarak. Namun, pertemuan demi pertemuan membuat mereka semakin dekat.
Farid mulai mengungkapkan perasaannya kepada Indah, bahwa dia masih memiliki perasaan yang sama seperti dulu. Indah pun akhirnya mengakui bahwa dia juga merasakan hal yang sama. "Farid, aku masih mencintaimu," kata Indah dengan suara bergetar. "Aku juga, Indah. Tapi apa yang akan kita lakukan? Kamu sudah menikah dengan Abdul dan memiliki Adit," jawab Farid dengan raut wajah serius. Indah terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia merasa bingung dan terjebak di antara dua cinta yang berbeda. Di satu sisi, dia mencintai Abdul dan ingin mempertahankan keluarganya. Di sisi lain, perasaannya kepada Farid begitu kuat dan sulit diabaikan. Malam itu, Indah pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Abdul yang melihat perubahan sikap Indah mulai merasa curiga. Namun dia tidak ingin terlalu memaksakan diri untuk mencari tahu. "Indah, ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" tanya Abdul dengan lembut. "Tidak, Abdul. Aku hanya lelah. Aku akan tidur dulu," jawab Indah dengan suara lemah. Namun, rasa bersalah terus menghantui Indah. Dia tahu bahwa perasaan dan hubungannya dengan Farid tidak akan membawa kebaikan bagi keluarganya. Namun, setiap kali dia mencoba menghindari Farid, perasaannya semakin kuat dan membuatnya merasa semakin terjebak. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan terlarang antara Indah dan Farid semakin intens. Mereka sering bertemu secara sembunyi-sembunyi di berbagai tempat, seperti kafe, taman, atau bahkan di rumah Farid ketika dia sedang sendirian. Perasaan cinta yang mereka rasakan semakin kuat, membuat mereka lupa akan realitas yang ada. Pada suatu malam, saat Indah dan Farid sedang duduk bersama di taman yang sepi, Farid mengungkapkan isi hatinya. "Indah, aku tidak bisa terus begini. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi," kata Farid dengan penuh kesungguhan. "Farid, aku juga mencintaimu. Tapi bagaimana dengan Abdul dan Adit? Mereka tidak pantas menerima ini," jawab Indah dengan suara bergetar. "Aku tahu, Indah. Tapi aku yakin kita bisa menemukan cara untuk tetap bersama tanpa menyakiti siapapun," kata Farid mencoba meyakinkan. Indah terdiam, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Di rumah, Abdul semakin merasa ada yang tidak beres dengan Indah. Sikap dan tingkah lakunya yang berubah membuat Abdul semakin curiga. Suatu malam, Abdul memutuskan untuk mengajak Indah berbicara secara terbuka. "Indah, akhir-akhir ini kamu terlihat berbeda. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku?" tanya Abdul dengan hati-hati. Indah terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia merasa bersalah namun tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dengan suara pelan, dia mencoba mengelak. "Tidak ada, Abdul. Aku hanya merasa lelah dengan rutinitas sehari-hari," jawab Indah sambil menunduk. Namun, perasaan curiga Abdul semakin kuat. Dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang perubahan sikap Indah. Suatu hari, saat Indah sedang mandi, Abdul memeriksa ponsel Indah dan menemukan pesan-pesan dari Farid. Hatinya hancur saat membaca isi pesan tersebut. "Indah, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku?" tanya Abdul dengan suara penuh kekecewaan saat Indah keluar dari kamar mandi. Indah terkejut melihat ekspresi wajah Abdul yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Dia tahu bahwa saat itu adalah saat yang paling sulit dalam hidupnya. Dengan air mata yang mulai mengalir, Indah mencoba menjelaskan. "Abdul, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya terjebak dalam perasaan lama yang kembali muncul," kata Indah sambil menangis. Abdul tidak bisa menahan amarah dan kesedihannya. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia percayai dan cintai. Dengan suara bergetar, dia mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Indah, aku tidak bisa memaafkanmu. Kita harus berpisah," kata Abdul dengan tegas. Berita perceraian antara Indah dan Abdul menyebar dengan cepat di antara keluarga dan teman-teman mereka. Suasana rumah yang dulunya hangat kini dipenuhi ketegangan dan keheningan yang menyakitkan. Adit, yang masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, merasa bingung dengan perubahan yang terjadi di sekelilingnya.
Dia sering bertanya kepada ibunya mengapa ayahnya tidak lagi tinggal bersama mereka. Indah dan Abdul sepakat untuk menyelesaikan proses perceraian dengan cepat demi kebaikan Adit. Namun, meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang, emosi yang terpendam seringkali meledak saat mereka berbicara tentang pembagian hak asuh anak dan harta bersama. Pertengkaran kecil menjadi hal yang biasa setiap kali mereka berdiskusi. Abdul, aku tahu aku bersalah. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk tetap dekat dengan Adit, kata Indah dengan air mata yang mengalir. Indah, aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Tapi demi Adit, kita harus berusaha untuk tetap bersikap dewasa, jawab Abdul dengan suara pelan namun tegas. Di tengah proses perceraian, keluarga besar mereka terlibat dalam mendukung kedua belah pihak. Orang tua Abdul merasa kecewa dan marah dengan pengkhianatan Indah, sementara orang tua Indah mencoba untuk tetap mendukung putri mereka meskipun merasa kecewa. Situasi ini membuat hubungan antara keluarga besar mereka juga menjadi tegang dan penuh konflik. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh Adit akan dibagi secara adil antara Indah dan Abdul. Meskipun berat, mereka berusaha untuk tetap menjaga hubungan yang baik demi kebahagiaan anak mereka. Setiap akhir pekan, Adit akan bergantian tinggal bersama Abdul dan Indah. Mereka berdua mencoba untuk memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada Adit, meskipun mereka sudah tidak bersama lagi. Setelah perceraian selesai, Indah merasa hampa dan kesepian. Meskipun dia masih memiliki Farid, perasaan bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Farid berusaha untuk mendukung Indah dan memberikan kekuatan, namun dia juga merasakan beban dari keputusan mereka. Suatu malam, mereka berbicara tentang masa depan hubungan mereka. Indah, aku akan selalu ada untukmu. Tapi kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan kita, kata Farid dengan penuh pengertian. Aku tahu, Farid, tapi rasa sakit ini begitu berat. Aku merasa bersalah kepada Abdul dan Adit setiap kali aku melihat mereka, jawab Indah dengan suara bergetar. Indah, kita harus kuat. Kita harus melihat ke depan dan membangun kebahagiaan kita sendiri, kata Farid sambil memegang tangan Indah dengan lembut. Di sisi lain, Abdul mencoba untuk bangkit dari kehancuran rumah tangganya. Dia fokus pada pekerjaannya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Adit. Setiap kali Adit datang untuk tinggal bersamanya, Abdul berusaha memberikan waktu yang berkualitas dan membangun kenangan indah bersama. Meskipun demikian, setiap kali melihat anaknya, Abdul tidak bisa menghilangkan rasa sakit dan kekecewaannya terhadap Indah. Abdul, kenapa Mama dan Papa tidak tinggal bersama lagi? Tanya Adit suatu malam saat mereka sedang duduk di teras rumah. Karena Mama dan Papa memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan, Adit. Tapi ingat, kami berdua selalu mencintaimu, jawab Abdul sambil mengusap kepala anaknya dengan lembut. Abdul mencoba untuk terus memberikan dukungan emosional kepada Adit dan mengajarkan bahwa meskipun mereka sudah tidak bersama, kasih sayang mereka tidak pernah berkurang. Namun, perasaan hampa dan kesepian seringkali menghantui Abdul saat dia sendirian. Minggu demi minggu berlalu, dan kehidupan Indah, Abdul, dan Adit mulai terbentuk kembali dalam pola yang baru. Meskipun berat, mereka mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Indah sekarang tinggal bersama Farid. Mereka mencoba membangun kembali hubungan yang pernah hilang, tetapi bayangan masa lalu terus menghantui mereka. Indah sering merasa bersalah dan menyesal atas keputusan yang telah dia buat. Farid, apakah kita membuat keputusan yang benar? Tanya Indah suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tamu. Aku tidak tahu, Indah. Tapi yang jelas, kita harus terus melangkah ke depan dan membuat yang terbaik dari situasi ini, jawab Farid dengan penuh keyakinan. Meskipun Farid berusaha memberikan dukungan dan cinta kepada Indah, hubungan mereka tidak selalu mulus. Mereka seringkali bertengkar karena masa lalu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Di sisi lain, Abdul mencoba untuk menemukan kebahagiaan di dalam kehidupannya yang baru. Dia menghabiskan banyak waktu bersama Adit, mencoba menjadi ayah yang baik dan memberikan kasih sayang yang maksimal. Setiap kali Adit tinggal bersamanya, Abdul berusaha menciptakan kenangan indah yang akan selalu diingat oleh anaknya. Namun,
Hidup Abdul berubah secara tak terduga ketika dia bertemu dengan Ibu Farid, Rani. Rani adalah seorang wanita yang bijaksana dan penuh perhatian. Dia memberikan dukungan kepada Abdul saat dia sedang terpuruk karena perceraian. Kedekatan mereka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di teras rumah Rani, Abdul mengungkapkan perasaannya. "Rani, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita," kata Abdul dengan suara bergetar. "Abdul, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi apakah kamu yakin dengan perasaanmu?" tanya Rani dengan lembut. "Aku yakin, Rani. Kamu telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa di saat aku merasa hancur. Aku ingin kita memberikan kesempatan untuk hubungan ini," jawab Abdul dengan penuh keyakinan. Rani tersenyum dan mengangguk, menyetujui keputusan Abdul. Hubungan mereka perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan penuh makna. Meskipun perbedaan usia mereka cukup besar, rasa sayang dan pengertian yang mereka miliki membuat hubungan mereka semakin kuat. Namun, keputusan Abdul untuk menjalin hubungan dengan Rani tidak diterima dengan mudah oleh semua orang. Indah merasa marah dan tersinggung saat mengetahui bahwa Abdul menjalin hubungan dengan ibu dari pria yang menjadi selingkuhannya. Farid pun merasa bingung dan canggung dengan situasi tersebut. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Abdul? Menikahi ibu dari Farid? Apa kamu tidak punya perasaan?" tanya Indah dengan marah saat mereka bertemu untuk membicarakan hak asuh Adit. "Indah, aku mencintai Rani. Dia telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa kepadaku. Aku berharap kamu bisa mengerti," jawab Abdul dengan tegas. Konflik antara mereka semakin rumit dan mempengaruhi kehidupan Adit. Anak kecil itu merasa bingung dan sedih melihat orang-orang yang dia cintai saling bertengkar. Hubungan antara Abdul dan Rani terus berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Mereka berusaha untuk tetap kuat dan saling mendukung satu sama lain. Abdul merasa semakin nyaman dengan Rani, sementara Rani berusaha untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang Abdul butuhkan. Namun, keputusan mereka untuk bersama tidak selalu diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar mereka. Indah seringkali menunjukkan rasa marah dan kesalnya setiap kali mereka bertemu untuk membahas hak asuh Adit. Farid pun merasa canggung dengan situasi ini, terutama karena ibunya kini menjalin hubungan dengan mantan suami Indah. Suatu hari, Abdul dan Rani memutuskan untuk berbicara secara terbuka dengan Farid dan Indah mengenai hubungan mereka. Mereka berharap bisa meredakan ketegangan dan konflik yang ada. "Farid, Indah, aku tahu situasi ini tidak mudah bagi kalian. Tapi aku dan Rani berharap kalian bisa memahami keputusan kami untuk bersama," kata Abdul dengan lembut. "Abdul, Rani, kami mencoba untuk memahami, tapi ini sangat sulit bagi kami. Kami tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi," jawab Indah dengan suara bergetar. "Indah, aku tahu aku telah menyakiti kamu dan Abdul. Tapi aku berharap kita bisa menemukan cara untuk hidup berdampingan tanpa harus saling menyakiti lebih jauh," kata Farid dengan tegas. Percakapan ini tidak langsung meredakan semua ketegangan, namun setidaknya mereka mulai berusaha untuk mencari solusi yang lebih baik. Mereka sepakat untuk tetap bersikap profesional dan menghormati satu sama lain demi kebaikan Adit. Sementara itu, Adit berusaha untuk beradaptasi dengan situasi baru ini. Dia seringkali merasa bingung dengan hubungan antara orang-orang yang dia sayangi. Namun Abdul dan Indah berusaha untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan usianya. "Papa, kenapa sekarang aku punya 2 rumah? Kenapa Mama dan Papa tidak tinggal bersama lagi?" tanya Adit suatu malam saat mereka sedang bermain di ruang tamu. "Adit, Mama dan Papa memiliki masalah yang membuat kami tidak bisa tinggal bersama lagi. Tapi ingat, kami berdua selalu mencintaimu dan akan selalu ada untukmu," jawab Abdul dengan lembut. Indah pun memberikan penjelasan serupa kepada Adit saat mereka sedang berjalan-jalan di taman. "Adit, Papa dan Mama sekarang tinggal di tempat yang berbeda. Tapi kamu harus tahu bahwa kamu selalu menjadi prioritas utama kami. Kami akan selalu mencintaimu," kata Indah dengan penuh kasih sayang. Dengan perlahan, Adit mulai menerima situasi baru ini. Meskipun sulit, dia merasa dukungan dan cinta dari kedua orang tuanya tetap kuat.
Abdul dan Indah pun berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis setiap kali Adit berada bersama mereka. Abdul dan Rani memulai hidup baru mereka dengan penuh harapan. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman. Meskipun ada yang merasa canggung dengan situasi ini, Abdul dan Rani yakin bahwa cinta dan pengertian mereka akan mengatasi semua rintangan. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah yang lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan Adit dan Farid yang kadang-kadang berkunjung. Rumah baru ini menjadi tempat bagi Abdul dan Rani untuk membangun kenangan indah bersama sebagai keluarga baru. "Mama Rani, bolehkah aku bermain dengan mainan baruku di ruang tamu?" tanya Adit suatu hari. "Tentu saja, Adit. Kamu boleh bermain di mana saja selama kamu bahagia," jawab Rani dengan senyum lembut. Rani berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dengan Adit, memperlakukan anak itu seperti anak kandungnya sendiri. Abdul merasa lega melihat bagaimana Adit dan Rani semakin akrab satu sama lain. Namun, tidak semua orang menerima pernikahan mereka dengan baik. Farid masih merasa canggung dengan situasi ini, terutama karena hubungannya dengan Indah juga tidak selalu mulus. Suatu hari, Farid memutuskan untuk berbicara dengan Abdul mengenai perasaannya. "Abdul, aku tahu kita telah melalui banyak hal, tapi aku masih merasa sulit menerima kenyataan bahwa kamu sekarang menikah dengan ibuku," kata Farid dengan jujur. "Farid, aku mengerti perasaanmu, tapi yang aku dan Rani inginkan hanyalah kebahagiaan bagi semua orang. Aku harap kita bisa saling mendukung satu sama lain," jawab Abdul dengan tenang. Percakapan ini membantu meredakan ketegangan antara Abdul dan Farid. Meskipun tidak sepenuhnya nyaman, mereka berusaha untuk menjaga hubungan yang baik demi kebahagiaan Rani dan Adit. Sementara itu, Indah terus berusaha untuk membangun kembali hidupnya bersama Farid. Meskipun hubungan mereka tidak selalu mulus, mereka berusaha untuk tetap saling mendukung dan menciptakan kebahagiaan bersama. Indah menyadari bahwa keputusan untuk berselingkuh dan bercerai telah membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Namun dia bertekad untuk belajar dari kesalahan dan melangkah ke depan. "Farid, aku tahu perjalanan kita tidak mudah. Tapi aku ingin kita terus berusaha untuk membuat hubungan ini berhasil," kata Indah dengan tekad. "Aku juga ingin. Indah, kita harus terus saling mendukung dan mengatasi semua rintangan bersama," jawab Farid dengan penuh keyakinan. Dengan perlahan, semua pihak mulai menerima kenyataan baru ini. Meskipun sulit, mereka belajar untuk hidup berdampingan dan membangun hubungan yang lebih baik demi kebahagiaan anak-anak mereka. Abdul dan Rani terus berjuang bersama menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan mereka. Dukungan emosional yang diberikan Rani membuat Abdul merasa lebih kuat. Sementara Abdul juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga barunya. Berkat usaha bersama, Abdul berhasil mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik, memberikan rasa aman bagi masa depan mereka. Suatu hari, saat mereka sedang menikmati waktu bersama di teras rumah, Abdul berbicara dengan penuh rasa syukur. "Rani, aku tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Kamu adalah pilar kekuatan dalam hidupku," kata Abdul dengan suara penuh kasih sayang. "Kamu juga memberikan banyak kebahagiaan dalam hidupku, Abdul. Kita saling melengkapi dan aku sangat bersyukur bisa bersamamu," jawab Rani dengan senyum lembut. Hubungan mereka semakin kuat, didasari oleh rasa saling pengertian dan cinta yang tulus. Abdul dan Rani menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah, namun usaha dan kerja keras mereka telah membawa mereka pada kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain, Indah dan Farid juga menemukan kebahagiaan mereka. Meskipun hubungan mereka mengalami banyak ujian, mereka berhasil mengatasi semua rintangan bersama. Indah akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya dan mulai membangun masa depan yang lebih baik dengan Farid. "Farid, aku merasa lebih kuat sekarang. Terima kasih telah selalu mendukungku," kata Indah dengan tulus. "Kita telah melalui banyak hal bersama. Indah, aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan," jawab Farid dengan keyakinan. Adit, yang tumbuh di tengah kasih sayang dari kedua orang tuanya, merasa bahagia meskipun situasi keluarganya berbeda dari anak-anak lain. Dia selalu merasa dicintai dan didukung oleh Abdul,
Indah, Rani, dan Farid. Suatu hari, saat mereka semua berkumpul untuk merayakan ulang tahun Adit, suasana hangat dan penuh kebahagiaan menyelimuti rumah. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki cerita hidup yang rumit, mereka semua berusaha untuk menciptakan kebahagiaan bersama demi Adit. Selamat ulang tahun, Adit. Semoga kamu selalu bahagia dan sukses, ucap Abdul, Indah, Rani, dan Farid bersamaan sambil memberi pelukan hangat kepada Adit. Terima kasih, Mama, Papa, Mama Rani, dan Om Farid. Aku sangat bahagia memiliki kalian semua, jawab Adit dengan senyum lebar. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.